Cek cek cek. Oke, kembali lagi di channelnya si Lakman. Jumpa lagi bareng gua di sini. Pada kali ini gua mau membahas film yang mungkin udah terlalu telat untuk gua bahas. Tapi bodo amat, yang penting gua mau bahas film ini. Film ini yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Seperti biasanya, pertama-tama gua mau memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang terlibat dalam film ini. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi, lalu penulisnya yaitu ada Michael Waldron dan Jed Bartlett. Sutradaranya Sam Raimi dan produsernya tentu saja Kevin Feige. Lalu adapun jajaran pemeran film ini yang pertama tentu saja ada Benedict Cumberbatch sebagai Stephen Strange atau Doctor Strange. Lalu ada Rachel McAdams sebagai Christine Palmer. Lalu ada Benedict Wong sebagai Wong atau Sorcerer Supreme. Lalu ada Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff. Dan yang terakhir ada Xochitl Gomez sebagai America Chavez. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau penyebutan nama-namanya tidak jelas. Saya minta maaf. Oke, lanjut. Lalu kalau untuk sinopsisnya yaitu secara garis besar di mana Doctor Strange bertemu dengan seorang anak remaja yang memiliki kekuatan dapat melintasi universe yang berbeda. Atau seperti judulnya itu dapat melintasi multiverse. Dan anak ini dikejar-kejar oleh suatu makhluk yang jahat. Dan Dr. Strange harus melindungi anak ini. Oke lah, spoiler aja lah. Jadi si Dr. Strange sama si America Chavez ini dikejar-kejar sama Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Karena di serial WandaVision, Scarlet Witch kehilangan anaknya sehingga dia ingin pindah universe di mana di universe yang lain di mana anaknya masih ada dan dia ingin hidup bersama anaknya. Dan dia ingin mengambil kekuatan si America Chavez ini yang bisa melintasi universe yang berbeda sehingga dia bisa pergi meninggalkan universe originalnya dan tinggal di universe yang lain di mana ada anaknya tersebut. Oke. Lalu itu cara garis besarnya. Dan seingat gua ini entah di jumpa pers atau soalnya gini, jadi Marvel itu dia ada satu hari atau satu waktu di mana dia memperkenalkan film-film kedepannya apa aja gitu, judul-judulnya apa aja. Dan ada salah satu kalimat di mana saat memperkenalkan film Doctor Strange yang kedua ini, Marvel itu memberikan pernyataan kalau ini akan memiliki nuansa yang horor. Tidak seperti film Marvel yang kebanyakan di mana nuansanya sangat cerah, sangat terang, sangat ramah dengan anak-anak. Dan pada film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini akan memperkenalkan atau memberikan nuansa yang horor. Walaupun masih dengan rating PG-13. Ya rating 13 tahun lah. Bukan rating dewasa, rating R ya, 17 ataupun dewasa, mature yang 21 plus. Enggak, tapi masih tetap dengan PG-13-nya Marvel tuh. Lalu ketika gua nonton, kebetulan gua waktu itu nonton film ini di bioskop dan kayaknya di minggu kedua apa minggu ketiga ya, tapi lupa lagi. Ya pokoknya di bioskop lah gua nonton film ini dan pengalaman gua sangat menyenangkan menonton film ini. Sangat menyenangkan, sangat pengalaman gue benar-benar menikmati film ini sangat penuh gitu. Nggak ada yang membuat film ini
mood gue jadi hancur gitu. Oke? Lalu kita lanjut ke bagian pengalaman gue ya. Jadi dari awal film si Dr. Strange ini menghadiri pernikahan mantan kekasihnya yaitu Christine Palmer. Dan Christine Palmer memilih lelaki lain dibandingkan Dr. Strange. Lalu setelah acara pernikahan beres, mereka bertemu di suatu bar, terus si Christine Palmer tuh bilang, kamu bahagia nggak sih? Dan teman-teman ya harus perhatikan satu kalimat ini. Apa kamu bahagia? Itu harus diperhatikan karena kalimat ini selalu dipertanyakan di sepanjang film. Lalu setelah itu dan terus saja si Dr. Strange akan menjawab, ya aku bahagia kok. Adegan berlanjut, dia bertarung melawan makhluk lain, di mana makhluk mistis itu dikirim oleh si Wanda untuk mendapatkan si America Chavez ini. Terus setelah itu, dan dari segi pengambilan teknik kameranya, gue suka. Ada pokoknya di adegan akhir, dimana akhirnya si Dr. Strange itu kayak memperbaiki jam tangannya, dan pengambilan kameranya itu dari dalam jam tangannya. Itu gokil. Terus pengambilan kamera di dunia cermin ketika si Wanda Maximoff ini dia kejebak di dunia cermin gitu. Itu gokil. Terus dan memang kebanyakan di film Doctor Strange kedua ini kebanyakan teknik pengambilan gambarnya tuh yang gua rasa itu berbeda dengan film-film Marvel yang sebelumnya. Gua rasa berbeda, di mana kayak hidup aja gitu teknik pengambilan gambarnya tuh. Salah satu contohnya tadi tuh 2, terus tuh ada adegan di mana yang melintasi multiverse juga, itu gua suka. Lalu adegan di mana apalagi ya? Kayak banyak deh, banyak pengambilan gambar yang gua rasa berbicara gitu, dan sehingga membuat pengambilan gambarnya tuh menjadi hidup. Lalu untuk musiknya gua suka, lalu penempatan musik-musiknya, dan tentu saja dengan acting yang diberikan itu, acting kualitas acting mereka, pemain-pemainnya, gue suka juga. Dan setelah itu tadi sempat gue singgung tentang nuansa horornya, dan memang kerasa horornya, di mana awalnya si Wanda ini dia menjadi superhero, tapi sekarang dia malah jadi villain atau penjahat. Dan penggambarannya tuh ini horornya dulu ya. Dan penggambaran kesan horor dalam penggambaran Wanda itu sangat cocok banget gitu. Dimana nuansanya merah, darah, kan merah itu identik dengan darah, merah juga identik dengan kebakaran, api, dan banyak hal yang identik dengan warna merah gitu. Dan tentu saja warna merah identik dengan nuansa horor, dan itu cocok banget dipakai di Doctor Strange kedua ini, dan dipakainya kepada si Wanda Maximoff ini. Dan ada beberapa adegan di mana gue kaget karena ngelihat si Wanda ini. Ada jump scare-nya yang benar-benar kalau menurut orang lain ya, mungkin menurut mereka yang udah menonton atau udah terbiasa dengan film horor, jump scare film horor itu enggak, atau biasa aja, tapi kalau menurut gue yang pengecut ini, yang penakut ini bikin kaget. Gue ada kali 3-4 kali kaget gara-gara jump scare yang ada di film ini.
Dan ada satu adegan di mana yang nuansa horornya tuh kelihatan banget saat si Wanda Maximoff ini, dia dijebak di dunia cermin gitu, di kuilnya si Sorcerer Supreme kan, dia kejebak di dunia cermin, dunia pantulan gitu. Terus di mana dia narik orang atau narik penyihir dari apa ya, dari genangan air. Itu kan tangannya doang gitu, itu tuh udah horor itu teh, udah horor. Dan dari situ pengambilan pengambilan gambarnya, ini yang gue inget, ini gue baru inget lagi. Sebelum sebelum dia narik penyihir-penyihirnya ke dalam dunia pantulan tadi, jadi si teknik gambar, si pengambilan gambarnya tuh, dia ngezoom ke arah pintu dan pintunya tuh ngebanting, ketutup ngebanting. Dan itu tuh shot yang dipakai secara umum dipakai oleh film horor gitu. Di zoom jadi pengambilan itu miring gitu. Hasilnya tuh miring kayak bergerak mendekati pintu itu. 2 kali shot terus tuh miring kan, dan itu memperjelas kalau alas ya, si Wanda berhasil gini dia naklukin dunia pantulan gitu. Berarti emang kuat banget kekuatannya. Sampai akhirnya dari situ nilai bagus sampai akhirnya dia narik narik apa ya? Dia narik penyihirnya penyihirnya atau wizard atau sorcerernya yang lain gitu, ditarik sampai yang paling bikin gua ngeri ini pertama kali ya, yang ngeri benar-benar menggambarkan kalau si Wanda itu sebagai villain benar-benar totalitas gitu, dia sebagai villain, dia ngerangkak keluar dari pantulan gong. Dan itu kalau gua sih itu kayaknya referensi dari film horor Jepang juga tentunya, yaitu Ring kalau nggak salah, yang keluar dari TV. Dan itu emang creepy banget si Wanda keluar tuh. Bukan keluar gitu aja, tapi dia sambil benerin tulang-tulangnya yang apa ya, yang nggak bener posisinya gitu. Dan itu makin creepy dengan mata yang merah. Bajunya merah, mata yang merah itu creepy. Terus ada lagi di mana horornya, di mana saat dia di multiverse lain, di universe lain, dia ngejar si Doctor Strange, si America Chavez, sama si Christine Palmer dari universe yang lain di terowongan bawah tanah dengan luka-luka karena dia sebelumnya ngancurin Illuminati di universe yang lain 818 kalau nggak salah, universe 818, di mana dia ngeledakin mukanya si Black Bolt, di mana dia apa sih, ngancurin badannya si Reed Richards Fantastic Four, di mana dia ngebelah badannya si Captain America versi Peggy Carter, di mana dia ngancurin tubuhnya Captain Marvel versi Monica Rambeau, aduh gue lupa nama aslinya Pak, pokoknya versi Captain Marvel yang lain. Dan yang terakhir dia matahin lehernya Profesor X dari X-Men, Profesor X, dan dari belakang. Dan itu emang horor banget coy. itu kedua tuh kaget tuh. Terus yang ketiga ini yang tadi baru gue ceritain, dia ngancurin dia ngejar-ngejar dengan tubuh yang udah luka-luka kan, dengan darah, kakinya juga udah kena beling-beling gitu, jadi dia jalannya agak pincang, sedikit pincang. Lalu setelah dari situ si Doctor Strange dan yang lainnya mereka pikir mereka berhasil buat ngejebak si Wanda di terowongan bawah tanah ini. Tiba-tiba dia keluar dari samping, ini dari arah kamera samping dengan mata merah dan bayangan gelap, digambarin gelap gitu. Dan itu perfect banget untuk menggambarkan tensi atau horornya. Jadi gak main-main gitu memperkenalkan tensi horor dalam sebuah film superhero dengan rating PG-13. Menurut gue ini berhasil. Terus yang selanjutnya adalah yang harus gue akuin adalah gue sangat suka dengan penggunaan tata cahayanya, dimana tata cahayanya itu bener-bener ya
Karena memang dari awal sudah memberikan atau kasih tahu kalau film ini akan mengusung tema horor, di mana Sam Raimi tidak melupakan salah satu elemen penting dalam film horor, yaitu pencahayaan, di mana sangat sering dalam sebuah adegan di Doctor Strange kedua ini pencahayaannya bermain. Entah yang tiba-tibanya awalnya cahayanya tuh terang, cerah, tiba-tiba ada si Wanda, cahayanya gelap, mati, terus tuh jadi ya jadi suram gitu cahayanya. Dari yang awalnya suram, kadang-kadang dia jadi cerah, walaupun cerah tapi ada si Wanda, suasana tetap suram. Cahayanya itu tetap suram gitu. Setiap ada Wanda, cahayanya tuh suram. Dan itu gue sangat suka dengan penggunaan cahaya dalam film ini. Benar-benar membantu elemen horor menjadi lebih hidup. Apalagi saat si Wanda dan Doctor Strange melakukan dreamwalking. Itu cahayanya bagus banget sih. Dan yang terakhir adalah saat bukan pertarungan terakhir, tapi saat si Doctor Strange dari versi 616 ini melawan versi dirinya yang lain dari universe yang udah hancur, yang dimana dirinya yang lain itu malah menggunakan Darkhold. Lalu mereka melawan dengan not balok, dengan nada-nada gitu. Walaupun gua nggak begitu tahu ya not balok apa yang sedang dimainkan, tapi menurut gua ini tuh imajinasi yang anjir, ini bagus banget gila. Dan untuk merealisasikan imajinasi itu ke dalam sebuah film, akhirnya jadi sebagai sebuah adegan yang sangat takjub menurut gua. Ini berhasil si Dr. Strange ini dengan apa ya? Dengan kualitas editingnya, kualitas apa itu benar-benar gua 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 seru menikmati pertarungan Dr. Strange versi 616 melawan versi dirinya yang lain. Itu gue bener-bener seru banget. Terus itu kegaguman gue ya. Lalu selanjutnya adalah selanjutnya adalah kebiasaan yang Marvel sering lakukan. Oke. Selanjutnya gue bakal bahas tentang itu tuh. Dimana sebelum Doctor Strange ini, gue menonton Spider-Man No Way Home. Harus gue akui, gue menikmati Spider-Man No Way Home bukan karena gue mau tahu ceritanya seperti apa. Gue nggak peduli ceritanya seperti apa. Dari awal, sebenarnya gue udah kena spoiler. Kayaknya pas sebelum puasa ya nonton Spider-Man tuh. Gue lupa lagi, tapi intinya adalah gue udah kena spoiler di mana udah ada bocoran set ada Andrew Garfield gitu di blue screen gitu. Dan gue cuma mau ngincer, ini bener gak sih bocorannya? Karena ini bakal jadi epic banget, 3 Spider-Man ketemu. Gue cuma pengen itu aja. Sepanjang film gue gak peduli ceritanya seperti apa di Spider-Man No Way Home. Dan memang jelas, Spider-Man No Way Home terlalu banyak katanya dari review film ataupun dari artikel-artikel yang udah gue baca setelah beberapa hari penayangan atau sebelum beberapa hari penayangan, di mana Spider-Man 3 ini Spider-Man yang No Way Home ya, versi Tom Holland, Spider-Man yang sangat sedih, yang bisa membuat ya sedih lah. Tapi setelah gue nonton filmnya, gue nggak ngerasa sedih karena jalan ceritanya gitu. Bagi gue nggak ngerasa sedih karena ceritanya. Justru gue sedih karena anjir, nostalgia coy. Ada Tobey Maguire, dimana saat gue kecil, mungkin SD SMP gue ditemani sama dia. Lalu versi SMA-nya, saat gue SMA, gue ditemani dengan Spider-Man versi Andrew Garfield. Dan yang terakhir, saat gue udah dewasa, udah berumur tua kayak gini, gue ditemani dengan Spider-Man versi Tom Holland.
Dan gue sedihnya karena anjir ternyata Spider-Man udah selama itu ya. Dan gue bisa sampai di titik ini, gue bisa menikmati karya Spider-Man ini, dimana mereka bisa bertemu gitu. Ini sorry ya, ini kita melewati ke Spider-Man dulu, karena ini akan berhubungan, sangat berhubungan sekali dengan pengalaman gue sebagai setelah nonton Doctor Strange. Dan gue sedih ketika Tobey Maguire dan Andrew Garfield meninggalkan universe si Tom Holland. Di situ gue sedih. Udah sampai situ aja. Setelahnya gue biasa-biasa aja. Sedih ya, tapi kenapa? Karena menurut gue jumlah lelucon atau slapstick yang ada di dalam film Spider-Man No Way Home menurut gue tuh banyak dan terkadang menghancurkan kualitas ceritanya yang katanya sedih tapi menurut gue nggak begitu sedih. Ini gue rasa ini gue meneruskan opini, ini bukan dari setelah ini bukan opini dari gue, tapi ini opini dari Tara Arts Network yang mereka setelah mereview film Spider-Man No Way Home gue tonton dan gue juga sependapat gitu. Dimana menurut mereka adalah kebiasaan Marvel adalah mereka menaruh adegan lucu ketika adegan sedihnya belum selesai ataupun adegan epicnya tuh belum selesai, menaruh aja di tengah-tengah kayak nggak ada salah gitu mereka menaruh adegan yang lucu ataupun cringe di tengah-tengah adegan yang malah menghancurkan adegan sebelumnya. Contohnya adalah di Spider-Man No Way Home ketika si Tom Holland bibinya tuh meninggal, mati, setelah ditusuk apa dilempar bom sama si Green Goblin, adegan tuh pindah ke adegan di mana rumahnya si Ned, terus mereka lucu-lucuan lah dengan lempar si MJ-nya si Michael Jones kan, ngelempar roti ke si Andrew Garfield lah, itu kan lucu kan, di situ ketawa. Terus tiba-tiba adegan kembali lagi ke si Tom Holland yang lagi meratapi kesedihannya di atas gedung, di atap sekolah. Dan secara adegan itu secara grafik itu menghancurkan. Yang awalnya sedih udah ikut sedih nih, tiba-tiba ada hal yang lucu naik, terus kalau mau membangun nuansa sedih lagi nggak bisa coy, nggak bisa. Gue juga jadi pas nonton, bos jangan kayak gini lah, maksudnya tuh kenapa harus kayak gitu sayang banget. Dan hal itu juga nggak cuma di Spider-Man No Way Home, di Avenger Endgame ketika scene battle epicnya di battle epic yang terakhir ya, lagi panas-panasnya, lagi mantep-mantepnya, tiba-tiba ditaruhlah adegan di mana si Star-Lord ditendang sama Gamora dari masa lalu, dari tahun 2014 kan ceritanya. Versi Gamora tahun 2014 ditendang bijinya tuh. Ketawa lah di bioskop. Terus tiba-tiba scene balik lagi ke battle epic. Nah maksudnya ya nanti aja gitu, yang kayak gitu tuh nanti aja. Atau mungkin lu bisa taruh di mid credit scene. Karena kalau nggak ada adegan si Star-Lord ditendang pun nggak akan ngancurin cerita. Justru gara-gara adegan itu dihancurin ceritanya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan kalau boleh tahu ya, gue membandingkan Doctor Strange yang kedua ini dengan yang pertama. Yang pertama itu banyak banget leluconnya. Leluconnya banyak banget. Dibandingkan yang kedua ini, yang kedua gue lebih ngerasa, gue lebih kenal dengan si Doctor Strange ya. Gue lebih peduli dengan si America Chavez, di mana dia pemeran baru, dan gue lebih paham perasaan si Wanda Maximoff ini, si Scarlet Witch ini. Dan Doctor Strange kedua ini ada lucunya, kebanyakan slapstick. Gue sempet berapa kali sadar di mana nih si Marvel ini mau ngelawak nih. Untungnya saat gue nonton saat itu di bioskop di studio yang gue tonton, untungnya nggak ada
bukan fans, nggak ada penonton kerbitan Marvel lah yang dikit-dikit ketawa, yang dikit-dikit apa. Walaupun gue tahu intensitas atau intensi atau tujuan dari si Marvel kasih slapstick ini untuk ketawa. Tapi menurut gue itu nggak begitu lucu. Dan tetap aja itu namanya juga cuman slapstick. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kok cuman sekedar slapstick doang, dan itu tidak menghancurkan kualitas si film Doctor Strange kedua ini. Dimana gue bener-bener puas banget. Karena memang Sam Raimi yang pertama dia jagonya atau salah satu sutradara spesialisasi horor, Sam Raimi. Dan yang kedua adalah Sam Raimi itu dia sangat bisa untuk membuat superhero itu menjadi manusiawi. Bahwa superhero juga itu tetap adalah manusia gitu. Tempatnya salah, dia punya melakukan sebuah kesalahan. Dan dan Sam Raimi itu memang jago untuk membuat superhero itu tempat sebagai manusia gitu, sebagai manusiawi gitu superhero juga. Dimana si Wanda itu dia melakukan sebuah kesalahan, dia menggunakan Darkhold demi keinginannya untuk bertemu dengan anaknya di universe lain. Si America Chavez dia karena ketakutannya berlebihan terhadap sesuatu, terhadap binatang, monster, barang atau apapun itu, dia jadi melemparkan orang tuanya, lalu dia kelempar juga ke universe lain. Dan si Doctor Strange, dia ternyata dia belum bisa melupakan Christine Palmer, mantan kekasihnya. Dia belum bisa melupakan masa lalunya, dan dia masih memiliki sifat egosentris, perfeksionis, manipulatif yang tinggi kepada dia sendiri. Dan sepanjang perjalanan cerita, Dr. Strange berubah. Sempat dia menyalahkan, sempat dia tidak percaya sama si America Chavez. Lalu dia sepanjang perjalanannya, sepanjang filmnya dia membuktikan kalau gue beda loh dengan versi Dr. Strange yang pernah lu lihat sebelumnya. Dimana menurut America Chavez, Dr. Strange di universe yang berbeda, yang selalu dia ketemuin di Dr. Strange itu egosentris, nggak percaya sama orang lain, terlalu mengandalkan dirinya sendiri, sehingga kebanyakan universe yang hancur itu gara-gara Dr. Strange sendiri. Dan sepanjang film Dr. Strange Dr. Strange itu ingin membuktikan kalau dia memang berbeda, tapi tidak dipaksakan pembuktiannya. Seiring berjalannya waktu, dia disadarin sama Profesor X, dia disadarin sama Christine Palmer dari universe yang berbeda, lalu dia juga disadarin sama si America Chavez itu sendiri. Dan hasilnya adalah di akhir film si Dr. Strange bisa berdamai dengan diri dia sendiri. Dengan bukti dia akhirnya memperbaiki jam tangannya yang retak. Itu bentuk simbolis bahwa jam tangan yang retak ini kan jam tangan yang dikasih sama si Christine Palmer. Dan retaknya ini adalah retak hatinya, masa lalunya, di mana dia itu belum bisa pulih. Dia juga belum bisa menerima kenyataan kalau Christine Palmer di universe-nya sudah memilih kekasih yang lain, lelaki yang lain. Di akhir film, dia udah mulai bisa berdamai dengan masa lalunya, dengan kenyataannya juga. Dia mengganti jam tangan itu dengan kaca yang baru, terus dia simpen. Terus ya udah, semuanya jalan begitu kembali dengan normalnya gitu. Lalu dengan Wandanya juga, Wanda tuh sepanjang perjalanan dia memang udah halu ya, udah dalam tingkat halu si Wanda tuh, udah halusinasi. Tetapi si Wanda itu satu-satunya hal, gue juga sempat mikir, ini siapa yang bisa ngasih tahu ya? Karena sepanjang film si Dr. Strange sudah ngasih tahu, nggak mempan. Si Wong udah ngasih tahu, nggak mempan.
si Profesor X sudah ngasih tahu nggak mempan. Si America Chavez nggak mempan juga. Emang udah halu si Scarlet Witch ini. Dan penyelesaiannya adalah yang bisa nyelesain ya cuman dia harus ditampar sama realita. Akhirnya si America Chavez dia berhasil ngendaliin ketakutannya, berhasil ngendaliin kekuatannya. Si Wanda akhirnya dikirim ke universe yang dia inginkan di mana ada anaknya. Akan tetapi apa ya? Ekspresi atau respon yang dikasih nggak sesuai dengan dugaan dia gitu. Bahwa anaknya yaitu anaknya si Wanda versi universe 818 bukan universe-nya si 616, di mana saat itu juga si Wanda akhirnya sadar dia ditampar oleh realita kalau ini kenyataannya ya anak lu tuh, anak kembar lu itu udah nggak ada. Kalaupun lu mau pindah universe, ya itu bukan anak lu. Itu tuh anak Wanda Maximoff di universe-nya dia, bukan punya Wanda Maximoff yang lu gitu. Dan apa ya, dan ditampar sama realita tuh sakit gitu. Sakit. Sampai akhirnya si Wanda tamat, si America Chavez dia bisa ngendaliin kekuatannya, si Dr. Strange sudah bisa mulai menyadari, udah mulai menerima kenyataannya, mulai menerima masa lalu yang mulai menghormati Sorcerer Supreme si Wong, udah mulai ada perubahan lah. Dan apa ya, gue suka pokoknya jadi si Wanda ada masalah, si Amerika ada masalah, si Dr. Strange ada masalah, terus mereka bertiga ada konflik, tapi ada satu apa ya, ada satu benang merahnya itu si America Chavez. Lagi panas-panasnya konflik, mulai penyelesaian konfliknya, si Dr. Strange selesai konfliknya, si America Chavez selesai dengan ketakutannya, si Wanda selesai dengan kehaluannya, dan penyelesaian masalah dari tiap-tiap karakter ini nggak terpaksa menurut gue. Dan gue bener-bener suka ini kayaknya worth it di koleksi Doctor Strange Multiverse of Madness, layaknya Aquaman dari DC, layaknya Justice League versi Zack Snyder, layaknya Avenger Endgame. Kalau superhero ya, layaknya Spider-Man 1, 2, 3 Sam Raimi, dan worth it untuk dikoleksi gitu. Dan ya gue benar-benar menikmati film ini, benar-benar menikmati sekali. Oke, terima kasih. Mungkin ada plot hole-nya. Oh ya, plot hole sebelumnya. Sorry, plot hole-nya banyak lah. Kalau misalnya ternyata kejadian si Wanda dia akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan dari si America Chavez, terus dia pindah ke universe yang lain. Kan akan ada Wanda juga ya di universe yang lain. Apakah Wandanya itu akan dibunuh? Terus kalau memang dibunuh, terus ini anaknya itu hasil dari mana? Apakah anaknya juga hasil halu juga sama kayak yang udah dia lakuin di serial WandaVision, atau memang itu anak yang nyata? Dan masih banyak sih plot hole-nya, tapi ya namanya juga plot hole pasti akan selalu ada dalam sebuah film gitu. Dan gue sebagai penonton yang gue cuman bisa untuk menonton dan sangat menikmati film ini. Jadi gue sangat merekomendasikan film ini. Tapi sebelum menonton film ini memang harus menonton serial WandaVision terlebih dahulu. Atau kalau memang nggak mau nonton, ya cari artikel tentang ringkasan dari serial WandaVision. Gue juga termasuk belum nonton serial WandaVision. Tapi gue udah tahu inti dari serial tersebut. Jadinya pas gue nonton Doctor Strange ini nggak begitu pusing gitu. Karena memang banyak referensi
dari film-film sebelumnya. Apalagi membahas tentang multiverse kan. Dan nanti nih gue akan membahas tentang Marvel-nya sendiri. Mengenai fase-fasenya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan cuap-cuap di season kedua pada kali ini yang membahas film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Teman-teman sehat-sehat terus ya. Ya semoga pandemi berakhir dan semoga Indonesia menyatakan endemi. Intinya semoga teman-teman sehat terus. Gua Lakman pamit undur diri. Terima kasih dan dadah.